Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali menyapa semetonku sekalian. Pada hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat penting dan marak terjadi di Indonesia, yaitu maraknya kasus pelecehan seksual di lingkungan pondok pesantren dan madrasah. Bahkan ketika saya membuat video ini, sudah ada kasus terbaru yang terjadi di Bekasi, Jawa Barat, di mana ada 5 santriwati yang dilecehkan oleh pengasuh pondok pesantren. Pemirsa, korban pelecehan seksual ayah dan anak pemilik pondok pesantren di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat bertambah menjadi 4 orang. Sementara di Tangerang Selatan, Banten, seorang guru ngaji melecehkan 8 murid perempuannya. Sebelum lanjut, perlu kita ketahui apa alasan orang tua memasukkan anaknya ke dalam pondok pesantren. Adapun alasan yang paling utama yaitu pondok pesantren menawarkan pendidikan yang lebih daripada sekolah biasa atau sekolah negeri, yaitu pendidikan agama, di mana kalau kita sekolah di sekolah negeri, kita tidak mendapatkan pendidikan agama yang cukup banyak. Dibandingkan dengan pondok pesantren, ada pelajaran fikih, ada pelajaran SKI, ada pelajaran nahwu sharaf dan sebagainya. Ketika orang tua memasukkan anaknya ke dalam pondok pesantren, tentu harapannya adalah agar anaknya menjadi orang yang berilmu dan beriman, memiliki pengetahuan duniawi dan akhirat. Semetonku sekalian, yang terjadi saat ini adalah justru sebaliknya. Pondok pesantren yang seharusnya mendidik santri-santrinya menjadi orang-orang yang berilmu dan beriman, justru melakukan hal yang sebaliknya. Mereka justru melecehkan murid-murid mereka. Kenapa hal ini bisa terjadi? Ada beberapa hal yang menyebabkan maraknya kasus pelecehan seksual di lingkungan pondok pesantren, dan ini berdasarkan pengalaman saya ketika menjadi pengasuh di salah satu pondok pesantren. Yang pertama adalah yang menjadi penyebab maraknya kasus pelecehan seksual, yaitu doktrin yang diberikan kepada santri. Yang pernah nyantri pasti tahu doktrin apa yang paling sering diberikan kepada santri, yaitu ketaatan mutlak kepada ustadz, kepada pengasuh, dan kepada kepala pondok pesantren atau mudir. Dan kalau kita tidak patuh kepada ustadz atau kepada pengasuh, maka ilmu kita tidak akan berkah dan kehidupan di masa yang akan datang akan sangat sulit. Bahkan ada doktrin dosa kepada guru itu, dosa kepada ustadz lebih sulit diampuni daripada dosa kepada kedua orang tua. Sebenarnya doktrin ini sangat baik diberikan kepada santri, yaitu memudahkan pengasuh mengontrol tingkah laku santri-santrinya, karena seperti di asrama biasanya dikontrol oleh satu kepala asrama, di mana satu asrama berisi sekitar 100 santri. Untuk memudahkan ustadznya mengatur santri-santri tersebut, maka diberikanlah doktrin seperti ini. Akan tetapi doktrin ini menjadi malapetaka ketika diberikan oleh predator seksual yang menyamar menjadi ustadz. Seperti kasus yang terjadi di Karawang, kalau tidak salah ada 20 santriwati menjadi korban, di mana pada saat itu mereka diperintahkan untuk membersihkan rumah pengasuhnya. Kemudian diperintahkan juga untuk membersihkan kamar ustadznya ini. Dan ketika santrinya ini membersihkan kamar tersebut, kemudian ustadz ini menutup pintu kamar dan memerintahkan santriwatinya untuk melakukan hubungan seksual, dan terjadilah pelecehan tersebut. Dan saya sangat yakin
santri-santri tersebut tentunya tahu mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak. Akan tetapi karena doktrin yang sudah diberikan sebelumnya, mereka menjadi takut. Mereka takut ilmunya tidak akan berkah, mereka takut kehidupannya akan sulit, bahkan mereka mungkin diiming-imingi oleh ustadznya tersebut agar masuk surga, seperti itu. Yang kedua yang menjadi penyebab maraknya pelecehan seksual di lingkungan pondok pesantren, yaitu tidak semua ustadz itu baik, tidak semua kiai itu alim. Sebagian mereka memang ada yang bejat. Ini adalah pengalaman saya dulu ketika saya menjadi pengasuh di pondok pesantren. Saya memiliki kenalan teman gitu ya, yang dia juga berprofesi sebagai ustadz. Pada suatu hari saya meminjam laptop ustadz tersebut. Dan ketika saya membuka Google Chrome, biasanya kan ada di halaman depan Google Chrome itu ada website-website yang sering dikunjungi oleh kita gitu ya. Dan saya cukup kaget gitu ya ketika melihat ternyata salah satu website yang sering dikunjungi oleh ustadz tersebut adalah Xvideo, di mana judulnya di situ. Ketika melihat itu otomatis langsung kaget. Lah, kok bisa ya ustadz doyan itu ya? Di sana saya mulai sadar gitu ya, ternyata tidak semua ustadz itu baik. Sebagian dari mereka memang suka menonton pornografi. Sebagian dari mereka memang ketagihan. Dan bisa dibayangkan anak-anak kita, santri-santri kita dididik, diajar oleh ustadz-ustadz yang begini. Bisa dibayangkan apa yang terjadi ketika ustadz tersebut menonton misalkan video tersebut, kemudian muncul syahwatnya, kemudian ketika di saat itu mereka melihat anak-anak kita, terutama santriwati, sedang berjalan di depannya, kemudian muncullah niat-niat jahat. Maka wajarlah marak terjadi kasus pelecehan seksual di lingkungan pondok pesantrennya. Kenapa? Karena memang sebagian mereka bejat, sebagian mereka memang suka menonton pornografi. Yang ketiga yaitu kurangnya pengawasan. Pengawasan ini dilakukan oleh yang pertama oleh badan pengawas. Kalau di pondok pesantren ada namanya badan pengawas yang tugasnya mengawasi kegiatan-kegiatan yang ada di pondok pesantren tersebut. Yang kedua, pengawasan dari orang tua. Karena biasanya kita menyerahkan anak kita ke pondok pesantren itu 100%. Kita percaya 100% kepada pondok pesantren. Dan bahkan sebagian orang tua nggak mau tahu. Terserah santri ini mau kita apakan, kadang orang tua nggak mau tahu. Yang ketiga, kurangnya pengawasan dari masyarakat. Ya, hal ini memang wajar terjadi karena pondok pesantren sifatnya tertutup. Bahkan masyarakat pun kadang dilarang masuk ke area pondok pesantren, dan orang tua kalau menjenguk biasanya 1 kali dalam 1 bulan. Sekarang apa yang bisa kita lakukan untuk meminimalisir hal ini terjadi? Yang pertama adalah memberikan doktrin kepada anak kita sebelum siapapun itu mendoktrin mereka, bahwasanya perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala itu berada di atas perintah dan larangan siapapun itu, termasuk ustadz, ustazah, pengasuh pondok, kepala pondok, dan lainnya. Dengan begitu ketika ada ustadz yang memberikan perintah atau larangan yang menyalahi perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka bisa dengan tegas menolak hal tersebut. Yang kedua adalah kita kasih paham kepada anak kita bahwasanya nggak wajar loh ada ustadz yang mengajak santrinya pacaran, ada ustadz ustazah atau siapapun itu yang mengajak santriwatinya berkholwat. Kemudian nggak wajar loh ada kiai, ada ustadz yang melakukan physical touching kepada santri-santrinya. Karena hal ini benar-benar terjadi. Suatu hari ya, istri saya juga bekerja sebagai ustazah. Ada santriwati yang
chat dari WA menceritakan bahwasanya dia diajak berpacaran oleh kepala pondok. Kemudian yang ketiga yang bisa kita lakukan adalah mencari pondok pesantren yang memang berkualitas, yang kredibel, yang terafiliasi dengan organisasi-organisasi yang besar seperti NU, Muhammadiyah, Nahdlatul Wathon, dan yang lainnya. Karena pondok pesantren yang sudah terafiliasi akan mematuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh organisasi. Jangan masukkan anak kita ke pondok pesantren yang nggak jelas, yang gurunya juga nggak jelas, tamatan mana, sanad keilmuannya juga nggak jelas. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk semetonku semua, dan kita jadi sadar bahwasanya predator seksual itu ada di mana saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لكم بشرى